Kalian tidak akan berdesak-desakan di saat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu, keutamaan melaksanakan ibadah salat subuh itu adalah nanti di hari kiamat kita langsung melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari wajah Allah oleh Bapak dan Ibu, mencari wajah Rasulullah saja Bapak dan Ibu, rahmat bagi seluruh alam. Itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Itu merupakan suatu anugerah terbesar Bapak dan Ibu. Itu baru awak mencari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan rahmat, karunia serta inayah kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah salat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah, sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabbih Isma Rabbikal A'la beserta seluruh jajaran kepengurusannya. Kemudian yang sama-sama kita hormati kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Adapun kajian kita pada subuh hari ini, kita akan membahas tentang keutamaan melaksanakan ibadah salat subuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui, ternyata ibadah salat subuh itu merupakan salat yang pengerjaannya itu lebih berat dibandingkan dengan salat-salat yang lain. Jadi kalau kita bandingkan dengan salat zuhur, salat asar, salat maghrib ataupun salat isya, ternyata Bapak dan Ibu, salat subuh itu pengerjaannya itu lebih berat dibanding dengan salat-salat yang lain.
Karena Bapak dan Ibu, solat subuh itu kita kerjakan ketika kita sedang tertidur. Ketika sebagian manusia sedang terlelap, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Makanya Bapak dan Ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kita sedang tidur itu kan setan itu dia mengikatkan 3 buah tali Bapak dan Ibu. Bagaimana cara kita melepaskan 3 ikatan tersebut? Yang pertama, di dalam hadis disebutkan cara kita melepaskan 3 ikatan di dalam diri kita itu Bapak dan Ibu adalah ketika kita terbangun dari tidur kita, maka perbanyaklah kita berzikir, perbanyaklah kita membaca Al-Quran, perbanyaklah kita membaca doa. Maka salah satu yang diajarkan kepada kita adalah baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas ikatan yang pertama. Kemudian yang kedua, cara melepaskan ikatan yang kedua itu Bapak dan Ibu adalah langsung kita berwudu. Berwudu di sini adalah berwudu untuk melaksanakan sholat. Makanya Bapak dan Ibu ketika awak langsung berwudu tu, itu ngantuk awak tu langsung hilang. Walaupun awak lalu jam 2 balik, walaupun awak lalu jam 1, lalu jam 2, tapi ketika terbangun itu langsung kita berwudu, langsung awak cuci muka, hilang ngantuk awak. Maka lepas ikatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah kita berwudu, nah kalau awak terbangun di sepertiga malam Bapak dan Ibu, awak bangun jam 2, awak bangun jam 3, maka laksanakanlah salat sunnah tahajud. Atau awak laksanakan salat sunnah hajat, atau awak laksanakan salat sunnah wudu, atau bisa juga kita laksanakan salat sunnah fajar. Maka Bapak dan Ibu, lepaslah 3 ikatan setan di dalam diri kita Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, ada salah seorang profesor Bapak dan Ibu. Profesor ini bernama Jeffrey Lang. Dia merupakan seorang profesor matematika di Universitas Kansas, Amerika Serikat. Jadi Profesor Jeffrey Lang ini dia masuk Islam itu tahun 1980. Di dalam bukunya yang berjudul Berjuang untuk Berserah, di dalam bukunya dia menuliskan ternyata bangun di waktu subuh itu Bapak dan Ibu itu memerlukan perjuangan yang luar biasa. Ternyata untuk melaksanakan sholat subuh menurut Profesor Jeffrey Lang ini itu butuh pengorbanan yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu supaya kita bisa terbangun. Kalau di Amerika Bapak dan Ibu itu masjid-masjid tidak sebanyak yang ada di Kota Padang. Kalau di Kota Padang jarak masjid awak dakik-dakik, tapi di Amerika tu Bapak dan Ibu jarak masjid itu dari satu masjid ke masjid yang lain itu dah tanggung jauh. Ternyata di Amerika Serikat itu Bapak dan Ibu supaya bisa mengerjakan sholat subuh itu butuh perjuangan, itu butuh pengorbanan yang sangat luar biasa. Maka yang dilakukan oleh Profesor Jeffrey Lang ini Bapak dan Ibu di dalam bukunya supaya bisa terbangun di waktu subuh, melaksanakan sholat subuh itu adalah dia menggunakan 3 jam beker Bapak dan Ibu. Jadi 3 jam beker ini yang pertama dia letakkan di tempat tidur, kemudian dia letakkan di antara tempat tidur dan kamar mandi, kemudian jam beker yang ketiga itu dia letakkan di kamar mandi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, jam beker itu diberi jedanya 5 minit.
Ketika jam beker yang pertama berbunyi Bapak dan Ibu, pasti awak terbangun, langsung awak matikan jam beker yang ada di tampik tidur awak. Biasanya kalau awak lama matikan jam beker tu Bapak dan Ibu, pasti awak ngantuk balik. Lalu awak balik. Setelah 5 menit kemudian, berderinglah jam beker yang kedua Bapak dan Ibu. Letak jam beker yang kedua ini adalah di antara tempat tidur dan kamar mandi. Berdering jam beker kedua, aku terbangun lo balik. Caranya Bapak dan Ibu, pasti awak terbangun kapan perlu Bapak dan Ibu merangkak awak untuk mematikan jam beker yang kedua tadi di antara tempat tidur dan kamar mandi. Lawak matikan jam beker yang kedua Bapak dan Ibu, biasanya awak akan ngantuk balik tu. Balik awak kata tidur awak, lalu awak balik. 5 menit kemudian maka berderinglah jam beker yang ketiga. Di mana letak jam beker yang ketiga ko Bapak dan Ibu? Letak jam beker yang ketiga ko adalah di kamar mandi Bapak dan Ibu. Maka terbangun awak balik, pasti awak berjuang, pasti awak berusaha supaya awak mematikan jam beker yang ketiga tu Bapak dan Ibu. Maka pailah awak ke kamar mandi Bapak dan Ibu. Ketika awak matikan jam beker yang ketiga di kamar mandi Bapak dan Ibu, nampaklah di awak air. Maka ketika nampak air tadi Bapak dan Ibu, langsunglah awak cuci muka awak Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu supaya kita bisa terbangun di waktu subuh, supaya kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa-apa saja keutamaan kita melaksanakan ibadah salat subuh Bapak dan Ibu. Ternyata Bapak dan Ibu, keutamaan melaksanakan ibadah salat subuh itu sangat banyak. Yang pertama Bapak dan Ibu, keutamaan melaksanakan ibadah salat subuh itu adalah siapa yang menjaga ibadah salat subuhnya, siapa yang rutin melaksanakan ibadah salat subuh, maka nanti di hari kiamat dia langsung melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebutkan di dalam sebuah hadis Bapak dan Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kalian akan benar-benar melihat wajah Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan di saat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu, keutamaan melaksanakan ibadah salat subuh itu adalah nanti di hari kiamat kita langsung melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari wajah Allah oleh Bapak dan Ibu, mencari wajah Rasulullah saja Bapak dan Ibu, rahmat bagi seluruh alam. Itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Itu merupakan suatu anugerah terbesar Bapak dan Ibu. Itu baru awak mencari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Bapak dan Ibu, di dalam hadis ini, siapa yang rajin menjaga ibadah salat subuhnya, siapa yang rutin melaksanakan ibadah salat subuhnya, maka nanti di hari kiamat dia langsung melihat wajah Allah secara jelas. Awak mencari bulan purnama Bapak dan Ibu, begitu jelas awak mencari bulan purnama itu, begitu terang awak mencari bulan purnama, maka seperti itulah nanti kita melihat wajah Allah. Kita tidak akan berdesak-desakan. Jadi jangan camila Bapak dan Ibu, tidak bisa awak mencari wajah Allah. Bisa, tapi intinya adalah jaga ibadah salat subuh. Rutin kita melaksanakan ibadah salat subuh. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, apa keutamaan kita mengerjakan ibadah salat subuh? Yang kedua, keutamaan kita mengerjakan ibadah salat subuh itu adalah
siapa yang rutin melaksanakan ibadah salat subuh, siapa yang rajin melaksanakan ibadah salat subuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan nama kita di hadapan para malaikat. Jadi bapak dan ibu, orang yang rajin melaksanakan ibadah salat subuh itu, Allah akan banggakan bahwasannya fulan bin fulan ini dia rajin melaksanakan ibadah salat subuh. Jadi bapak dan ibu, malaikat itu bapak dan ibu ada pergantian shiftnya bapak dan ibu. Jadi para malaikat itu bertugas ada pergantian shiftnya. Di dalam hadis bapak dan ibu, bila malaikat itu berganti tugas bapak dan ibu, ternyata malaikat itu berganti tugas bapak dan ibu di waktu subuh dan di waktu asar. Jadi malaikat itu berganti tugas, berganti shift, istilah awaknya itu salah satunya adalah di waktu subuh. Maka ketika malaikat ini berganti tugas atau berganti shift bapak dan ibu, ketika malaikat ini menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya. Apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikatku, kata Allah, sedang apa engkau tinggalkan hamba-Ku? Maka malaikat tadi bersaksi di hadapan Allah. Apa kata malaikat? Aku tinggalkan fulan bin fulan, itu disabikan nama awak bapak dan ibu, dalam keadaan melaksanakan ibadah solat subuh. Nah, jadi bapak dan ibu, kalau awak ditinggalkan oleh malaikat bapak dan ibu, kok dapat ketika awak sedang melaksanakan ibadah solat subuh. Dan sampai bapak dan ibu, laporan malaikat kepada Allah adalah, kata Allah kepada malaikat, wahai malaikatku, sedang apa engkau tinggalkan hamba-Ku? Maka malaikat bersaksi di hadapan Allah, kata malaikat, aku tinggalkan hamba-Mu yang bernama fulan bin fulan, itu masih dalam keadaan tertidur, itu masih dalam keadaan lalu kecanya. Jadi apa-apa dan ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, keutamaan mengerjakan ibadah salat subuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan nama kita di hadapan para malaikat. Kemudian yang ketiga bapak dan ibu, apa keutamaan mengerjakan ibadah salat subuh? Yang ketiga keutamaan mengerjakan ibadah salat subuh adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjamin keamanan, penjagaan terhadap mereka yang senantiasa menjaga salat subuh, terhadap mereka yang rutin melaksanakan ibadah salat subuh. Karena ini dijelaskan juga di dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang solat subuh, maka orang tersebut akan mendapatkan jaminan keamanan, jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia bapak dan ibu, ketika mendapatkan jaminan dari Allah, ketika mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan suatu anugerah terbesar bapak dan ibu. Jadi rajin melaksanakan solat subuh, di samping membuat hati awak menjadi senang, di samping membuat hati awak menjadi tenang, maka Allah akan memberikan penjagaan kepada kita. Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Jadi awak kalau mengharap penjagaan tu bapak dan ibu, mengharap perlindungan itu bukan kepada penguasa seperti presiden, seperti anggota dewan, pejabat dan lain sebagainya, tetapi yang bisa memberikan perlindungan dan penjagaan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang terakhir, apa keutamaan mengerjakan ibadah salat subuh? Yang terakhir, keutamaan mengerjakan ibadah salat subuh itu bapak dan ibu adalah usahakanlah mengerjakan salat subuh itu di masjid.
usahakanlah mengerjakan solat subuh itu secara berjamaah. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail wa man shallas subha fi jama'ah fa ka'annama shallal laila kullah." Barang siapa yang mengerjakan ibadah salat Isya secara berjamaah, sama nilainya mengerjakan salat sunnah separuh malam. Dan barang siapa yang mengerjakan ibadah salat subuh secara berjamaah, maka nilainya sama mengerjakan ibadah salat sunnah semalam penuh. Jadi Bapak dan Ibu, usahakan kita kerjakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, itulah kaji yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini tentang keutamaan mengerjakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian kita dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.